Halo teman-teman, balik lagi di Markas Matematika. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang logika matematika. Nah, di logika matematika itu ada pernyataan, lingkaran, kalimat terbuka, disjunksi, konjungsi, dan lain-lain. Sebelum lebih tahu mendalam tentang logika matematika, kita harus tahu dulu nih 3 dasar logika matematika. Yang pertama itu adalah pernyataan. Nah, yang kedua itu ada kalimat terbuka. Yang ketiga itu ada lingkaran. Oke, di sini kita bahas satu persatu ya. Ada yang pertama kan tadi kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataan adalah kalimat yang menyatakan benar saja atau salah saja. Jadi nggak kedua-duanya ya teman-teman. Nah, di sini kalimat pernyataan dituliskan atau diomongkan huruf kecil. Huruf kecil misalnya A kecil, B kecil, P kecil, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan contoh kalimat pernyataan ya. Misalnya kalimat P itu adalah 39 adalah bilangan prima. Terus Q adalah 34 dikurangi 8 lebih besar 20. Nah, yang mana teman-teman? Yang P atau Q yang benar atau salah? Nah, betul. Yang P adalah bernilai salah, sedangkan yang Q adalah bernilai benar. Udah paham kan teman-teman? Gampang ya pernyataan dinotasikan oleh tau. Nah, di sini teman-teman ada juga loh yang bukan kalimat termasuk pernyataan. Yang pertama itu ada kalimat perintah, ada kalimat tanya, dan ada kalimat harapan. Oke teman-teman, gimana sih contoh dari ketiga kalimat itu ya? Yang pertama misalnya kalimat perintah ya. Kalimat perintah, kalau bukakan pintu, kalau bukakan pintu, itu bukan termasuk pernyataan. Yang kedua, kalimat harapan. Kayak misalnya mudah-mudahan nilai saya lebih dari 80, mudah-mudahan besok hujan dan sebagainya. Itu bukan termasuk pernyataan ya teman-teman. Yang ketiga itu kalimat pertanyaan. Misalnya, di manakah rumahmu? Itu juga bukan termasuk pernyataan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pembahasannya. Yang kedua yaitu kalimat terbuka. Gimana sih teman-teman kalimat terbuka itu? Nah, kalimat terbuka itu beda dari pernyataan ya teman-teman. Kalau tadi kalimat pernyataan itu kan ada yang benar atau ada yang salah ya. Kalau misalnya kalimat terbuka ini belum pasti nilai kebenaran atau kesalahannya ya teman-teman. Nah, kalimat terbuka itu mengandung unsur X atau Y gitu teman-teman. Jadi ada peubahnya ya teman-teman. Nah, kita contoh ya teman-teman. Nah, X tambah 2 kurang dari 4. Nah, itu kalau termasuk kalimat terbuka ya teman-teman. Tetapi jika X mempunyai nilai 2, maka itu udah termasuk bukan kalimat terbuka lagi teman-teman, karena itu udah jelas gitu ya teman-teman. X sama dengan 2 gitu, atau X kurang dari 2, berarti itu udah termasuk kalimat pernyataan teman-teman. Gitu ya teman-teman, paham nggak apa bedanya kalimat pernyataan sama kalimat terbuka? Oke teman-teman, contoh yang kedua dari kalimat terbuka yaitu B dijuluki kota hujan. Nah, itu kan masih kalimat terbuka ya teman-teman. Nah, kalau misalnya B-nya kita ganti oleh nama Bogor, berarti itu udah benar teman-teman, dan itu termasuk pernyataan ya teman-teman. Bisa bedain ya, yang mana kalimat terbuka, yang mana pernyataan. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kalimat terbuka dimasukkan oleh pernyataan yang salah, maka itu bernilainya salah. Kalau misalnya dimasukkan dengan pernyataan yang benar, maka bernilainya benar. Jadi kalimat terbuka itu bisa bernilai salah atau bernilai benar. Oke teman-teman, kita bahas lagi
yang ketiga dari dasar logika matematika. Masih ingat gak dasar logika matematika itu apa? Ya, benar. Itu yang ketiganya adalah ingkaran ya. Ingkaran itu adalah suatu pernyataan yang kebalikan dari pernyataan sebelumnya atau sering disebut negasi ya teman-teman. Dilambangkan oleh contoh dari ingkaran. Misalnya, pernyataan yang salah ya teman-teman. Ibu kota Jawa Barat adalah Jakarta. Nah, itu kan pernyataan yang salah. Berarti ingkarannya ibu kota Jawa Barat bukan Jakarta. Kayak gitu teman-teman. Gampang nggak? Kalau misalnya contoh yang kedua ya teman-teman. Misalnya 3 adalah bilangan genap. Itu kan pernyataan yang salah juga ya. Berarti ingkarannya 3 adalah bukan bilangan genap. Kayak gitu teman-teman. Terus satu lagi ya teman-teman. Misalnya penguin adalah burung. Berarti pernyataan ingkarannya penguin bukan burung, kayak gitu. Terus misalnya dari pernyataan yang benar ya teman-teman. Tadi kan pernyataan yang salah terus ya teman-teman. Misalnya 2 adalah bilangan genap. Misalnya berarti pernyataan ingkarannya 2 merupakan bukan bilangan genap. Oke teman-teman, jadi gimana nih? 3 dasar dari logika matematika itu udah pada paham belum? Nah, kita review dulu lagi ya. 3 dasar dari logika matematika itu. Yang pertama ada apa coba? Oke, yang pertama itu betul ada pernyataan. Yang kedua itu ada kalimat terbuka, sedangkan yang ketiga itu ada ingkaran. Nah, gimana? Gampang banget ya belajar logika matematika? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman, yaitu tentang disjungsi dan konjungsi. Halo teman-teman, kembali lagi ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu ada konjungsi dan disjungsi. Nah, ada yang tahu nggak konjungsi itu apa? Nah, pengertian konjungsi itu adalah 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata dan. Nah, bisa juga dilambangkan seperti ini ya teman-teman. Oke, paham kan ya? Gampang banget 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata dan. Nah, kayak gimana sih contohnya? Oke, nah misalnya nih saya ambil ya contohnya. P sama dengan 3 adalah bilangan prima. Nah, ini kan termasuk betul ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada Q sama dengan 3 adalah bilangan ganjil. Betul juga ya teman-teman. Maka kesimpulannya P konjungsi Q adalah 3 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Nah, ini juga kesimpulannya berarti benar. Begitu teman-teman. Nah, ada juga loh tabel nilai kebenaran dari disjungsi itu seperti. Oke teman-teman, udah paham ya tabel nilai. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas materi disjungsi. Nah, gimana nih pengertian disjungsi? Tadi kan kita telah bahas konjungsi ya teman-teman. Sedangkan disjungsi itu definisinya 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata atau. Bisa dilambangkan juga kayak gini teman-teman. Nah, paham nggak dari definisinya? Oke teman-teman, kita lanjut supaya lebih paham lagi. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal teman-teman dari pernyataan P. Di Timor Leste terletak di sebelah timur tengah. Nah, itu salah atau betul teman-teman pernyataannya? Salah ya. Terus ada pernyataan Q. Timor Leste terletak di Asia Tenggara. Nah, betul gak teman-teman? Betul. Berarti kesimpulannya apa dong teman-teman? Timor Leste terletak di Timur Tengah atau Asia Tenggara. Berarti pernyataannya benar ya teman-teman. Pernyataannya benar. Karena disjungsi itu kan dihubungkan oleh atau. Jadi bisa salah satunya dong antara Timur Tengah atau Asia Tenggara juga ya teman-teman. Berarti yang betulnya kan di Asia Tenggara. Begitu teman-teman. Paham nggak apa yang dimaksud dengan disjungsi? Nah, ada juga nih teman-teman, kalau tadi kan ada juga ya nilai kebenaran dari konjungsi. Nah, disjungsi juga nggak mau kalah nih teman-teman, ada nilai kebenarannya ya. Nah, seperti sini. Oke teman-teman, contoh yang kedua dari disjungsi yaitu pernyataan P-nya air adalah zat cair. Betul nggak teman-teman? Oke, betul ya. Yang Q-nya air adalah zat padat. Nah, salah ya. Berarti kesimpulannya air adalah zat
padat. Nah, kayak gitu teman-teman. Kira-kira kesimpulannya betul atau salah? Oke, pintar banget. Kesimpulannya yaitu betul ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Anda. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan materi implikasi dan berimplikasi oleh Kak Erni. Halo teman-teman, balik lagi di Markas Matematika. Nah, gimana kemarin sama Kak Andayani sudah belajar kan tentang logika matematika dari 3 konsep dasar dan beberapa pernyataan majemuk juga. Pernyataan majemuk yang sudah dibahas ada apa aja? Iya benar, ada konjungsi dan disjungsi. Nah, sekarang di sini sama Kak Erni akan menjelaskan lanjutannya. Nah, lanjutannya ada apa aja? Ada implikasi, ada diimplikasi. Apa sih itu? Gunanya untuk apa sih? Contohnya kayak gimana? Nah, nanti dijelasin ya. Oke, sekarang kita pertama ke implikasi. Implikasi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari 2 pernyataan dihubungkan dengan kata jika dan maka. Nah, lambangnya kayak gimana sih Kak? Lambangnya itu kayak gini. Nah, kayak tanda panah gitu ya. Nah, ini lambang dari implikasi. Nah, jika pernyataan itu ada P, ada Q, maka implikasinya adalah P maka Q, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada 2 pernyataan, maka P sama Q itu disebut apa? Nah, kan implikasi sudah dijelaskan ya, hubungannya itu jika dan maka. Berarti itu pernyataannya tentang apa? Tentang sebab dan akibat ya. Nah, jadi si P-nya itu sebagai sebab, si Q-nya itu sebagai akibat. Gitu. Udah paham? Nah, biar lebih paham lagi, kita mending ke contoh soal ya. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, jika tanggal di kalender merah, maka hari libur. Nah, di sini kita bisa lihat ada kata jika dan kata maka. Nah, balik lagi ke definisi implikasi. Kalau implikasi itu ada 2 pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika dan kata maka. Nah, di sini berarti termasuk ke kalimat implikasi. Nah, terus di sini ada sebabnya. Sebabnya itu jika tanggal di kalender merah, ya. Atau lebih sederhananya di logika matematika itu dengan lambang P, ya teman-teman. Nah, terus di sini ada akibatnya. Akibatnya maka hari libur. Nah, itu dinotasikan dengan huruf Q, gitu. Terus ini kita bisa lebih sederhana dengan mengubahnya jadi P, lambangnya kayak gitu. Ya paham? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, untuk nomor 2, jika harga naik maka permintaan turun. Nah, ini juga ada kata kuncinya, jika sama maka. Nah, jika sama maka kita harus ingat lagi ke definisi implikasi. Oh, kalau kita nemuin pernyataan ada kata jika sama kata maka, oh berarti maksudnya ke implikasi. Sama kayak tadi juga, yang menjadi penyebabnya adalah jika harga naik, pernyataan sebabnya. Terus di sini pernyataan akibatnya, maka permintaan turun. Gitu. Terus contoh terakhir di sini, jika 2 faktor dari 6, maka 6 bilangan genap ya. Nah, jika dan maka 6. Nah, ini juga sama kata kuncinya di jika sama kata maka. Oke. Nah, gimana, udah paham kan tentang implikasi, penerapan implikasi? Yang penting yang harus diingat itu cirinya. Cirinya ada kata kunci, ingat ya, tadi sudah diulang terus, ada kata jika sama kata maka. Terus lambangnya kayak gimana? Lambangnya kayak tanda panah ya, kayak gitu. Terus kita harus tahu kalau P itu adalah pernyataan sebab dan Q adalah pernyataan akibat, kayak gitu. Ini contoh sederhana dari penerapan implikasi. Nah, sekarang kita mau bahas nih contoh soal yang berkaitan dengan matematikanya banget, yang akan diterapkannya implikasi itu di soal tersebut. Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, lanjut ya. Jadi kan ada contoh sederhana. Sekarang kita mau ke contoh yang lebih hot lagi gitu ya, yang masuk ke ranah matematikanya banget. Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu nih, kan disjungsi konjungsi juga ada 4 kemungkinan ya dari pernyataan-pernyataannya. Nah, implikasi juga sama. Jadi, jika sebabnya itu benar dan alasannya itu benar, maka implikasinya pun benar. Terus jika sebabnya itu benar tapi alasannya itu salah, maka implikasinya salah. Terus jika sebabnya itu salah dan akibatnya itu benar, maka implikasinya benar. Dan terakhir, jika sebabnya salah dan akibatnya pun salah, maka implikasinya
Biar lebih gampangnya, ada tabel dari 4 kemungkinan tersebut. Nah, kayak gini ya, adik-adik. Oke. Nah, sekarang kita coba nih ke contoh soal yang udah disediain nih sama Kak Etni. Kita lihat. Di sini diketahuinya x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang 2x sama dengan 0, di mana x-nya anggota bilangan real. Nah, tentukan nilai x agar menjadi implikasi yang benar. Oke, gimana ya? Kok ribet banget? Nah, kita lihat pernyataan. Ini kita tulis dulu nih. Kita ambil bahwa ini pernyataan P. Px, x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita bisa langsung cari dengan pemfaktoran ya, langsung saja. P-nya itu 2,3 untuk nilai x-nya. Terus untuk yang Qx, x kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Nah, himpunannya ketika kita faktorkan, dapat nih nilai x-nya 0,2. Nah, kita substitusikan satu persatu dari himpunan yang telah kita cari. Berarti kita substitusikan 3 nilai ya. Nah, ada 2, 3, sama 0. Nah, kita lihat yang pertama kita x sama dengan 2. Substitusikan, didapatlah untuk pernyataan P-nya 0, ya ketika sudah dimasukkan, Q-nya pun 0. Nah, kita lihat karena mintanya itu sama dengan 0 sama dengan 0 kan, ini benar dong, ini juga benar, sehingga implikasinya bernilai benar. Nah, sekarang untuk substitusi X sama dengan 3 pada Px dan Qx-nya. Didapat Px-nya 0, Qx-nya 3. Nah, ini benar pernyataannya karena menghasilkan 0, karena dimintanya 0 ya. Nah, sedangkan Qx-nya itu sama dengan 3, berarti pernyataannya salah. Masih ingat kan, kalau sebabnya benar, akibatnya salah, itu implikasinya bernilai salah. Next, kita substitusi X sama dengan 0 pada pernyataan Px dan Qx-nya. Didapat Px-nya 6, Qx-nya 0. Nah, berarti Px-nya, mohon maaf, Px-nya di sini salah ya, karena nilainya bukan 0. Nah, di sini benar. Oke. Jika sebabnya itu salah dan akibatnya itu benar, nah, di sini implikasinya berarti bernilai benar. Nah, sekarang kan ada 4 kemungkinan. Kita ambil salah satu nilai x di luar himpunan yang ada. Di sini kan cuma ada 2, 3, dan 0. Kita ambil sembarang nilai x. Sehingga Px dan Qx itu pernyataannya dua-duanya salah. Karena ketika diimplikasi itu sebab dan akibatnya salah, berarti implikasinya bernilai benar. Nah, kita ambil X sama dengan 4. Boleh teman-teman ngambil X yang lain. Kita masukkan ke Px sehingga menghasilkan 2, Qx sama dengan 8 juga. Nah, dua-duanya salah ya, karena tidak menghasilkan 0. Sehingga implikasinya pun bernilai benar. Jadi himpunannya kita bisa lihat hampir semua nilai di sini benar, kecuali ya X-nya sama dengan 3. Sehingga himpunannya X, di mana X tidak sama dengan 3 dan X bilangan real gitu. Nanti implikasi di sini banyak ya untuk penerapannya di beberapa soal gitu. Ini untuk implikasi, kita lanjut ke biimplikasi. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang implikasi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pernyataan majemuk yang terakhir, yang kelima, yaitu biimplikasi. Nah, sebenarnya implikasi dan biimplikasi itu beda tipis. Nah, bedanya di mana implikasi itu tadi dihubungkan oleh kata jika dan kata maka. Sedangkan biimplikasi itu dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Nah, kelihatan kan perbedaannya di mana? Oke, nah lambangnya kayak gimana kalau untuk biimplikasi? Lambangnya itu seperti ini. Oke, nah sekarang contohnya kayak gimana? Contohnya pun sederhana, hampir sama kayak contoh biimplikasi ya. Contohnya itu tentang yang pertama, karyawan akan mendapatkan bonus jika dan hanya jika ia tidak pernah datang terlambat. Nah, di situ ada kata kuncinya ya, teman-teman. Kata kuncinya itu jika dan hanya jika. Nah, yang kedua, log B sama dengan C. Jika dan hanya jika 10 pangkat C-nya sama dengan B, ya benar. Terus yang terakhir, contohnya yaitu A tambah B sama dengan 0. Berarti jika dan hanya jika A-nya sama dengan negatif B. Oke, gimana dengan 3 contoh soal yang telah Kakak sampaikan tentang biimplikasi, sudah paham kan? Nah, logika matematika ternyata mudah ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Kakak sampaikan. Ingat, kita harus terus belajar. Jangan lupa untuk terus mengunjungi markas matematika. Nah, di sini kita akan memberikan pengetahuan dan beberapa materi tentang matematika. Jadi jangan lupa untuk terus tonton markas matematika ya teman-teman.
Mungkin cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, karena kemarin kita sudah memahami tentang apa sih logika matematika, apa unsur-unsurnya, dan apa fungsi-fungsi serta komponen-komponen yang berada di dalam logika matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengaplikasikan ke dalam peraga yang bernama elektrologi. Nah, elektrologi ini berfungsi sebagai demonstrasi, yaitu memperkuat konsep-konsep yang berada di dalam logika matematika. Tetapi untuk memainkan elektrologi ini tuh ada aturan mainnya nih. Yang pertama, ketika pernyataan itu bernilai benar, maka kita harus menyalakan lampunya. Nah, seperti ini. Kemudian, lalu bagaimana dengan pernyataan yang salah? Gampang saja, itu artinya kebalikan dari pernyataan yang benar. Nah, berarti si lampunya harus mati atau kita tekan ke bawah. Nah, terus kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi semuanya sama, yaitu ketika lampunya menyala, maka kesimpulan dari pernyataan itu bernilai benar. Tetapi ketika lampunya mati, kesimpulan dari pernyataan itu berarti bernilai. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung lanjut ke contoh yang pertama, yaitu disjungsi. Tapi sebelumnya, apa sih disjungsi itu? Apa yo? Nggak tahu. Nah, biar lebih jelas ya, disjungsi adalah dua kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata atau. Lambangnya seperti ini. Nah, biar lebih jelas lagi, kita akan langsung lanjut ke contoh yang pertama. Misalnya, saya punya dua pernyataan yang bernilai benar. Pernyataan yang pertama yaitu P. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, ingat sebelumnya, ketika pernyataannya benar, maka lampunya harus menyala. Itu artinya untuk P dan Q, kita harus nyalakan lampunya. Wih, nyala. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung lihat kesimpulannya. Karena kesimpulannya menyala, itu artinya pernyataan yang dihasilkan dari disjungsi merupakan pernyataan yang bernilai benar. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa lihat dari tabel kebenaran di samping ini. Nah, oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Nggak tahu. Nah, konjungsi adalah dua kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata dan. Biar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh ya. Misal, saya punya dua pernyataan di mana yang satu bernilai benar dan yang satu bernilai salah. Untuk pernyataan yang P, yaitu 12 habis dibagi 6, itu bernilai benar. Kemudian untuk Q, 16 habis dibagi 5, nah itu bernilai salah. Artinya, untuk P, lampunya harus menyala. Sedangkan untuk Q, lampunya harus mati. Nah, kesimpulannya apa? Kita bisa lihat di sini. Lampunya tetap mati. Artinya, untuk pernyataan di dalam konjungsi ini bernilai salah. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat tabel dari kebenaran di samping ini. Oke, kita lanjut ke implikasi. Apa sih implikasi itu? Apa itu implikasi? Kok baru dengar? Nah, biar lebih singkat, implikasi itu adalah dua pernyataan yang mengandung sebab dan akibat. Contohnya ya, saya punya dua pernyataan yang bernilai benar. P-nya, Andi belajar melalui aplikasi Ruang Guru. Kemudian Q-nya, Andi dapat belajar di mana saja. Nah, karena kedua pernyataan itu bernilai benar, kita nyalakan lampunya. Nah, kemudian kesimpulannya lampunya menyala. Artinya, kesimpulan yang dihasilkan dari pernyataan implikasi ini bernilai benar. Nah, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu pembahasan tentang diimplikasi. Lebih singkatnya, diimplikasi adalah jika dan hanya jika. Misal nih, saya punya dua contoh, dua pernyataan yang satu bernilai benar dan yang satu lagi bernilai salah. Untuk P-nya, yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60. Sedangkan untuk pernyataan Q-nya, 60 adalah bilangan ganjil. Nah, itu salah kan? Kita langsung
lampunya tetap mati. Itu artinya kesimpulan dari pernyataan di aplikasi ini bernilai salah. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang pengaplikasian logika matematika terhadap alat peraga yang bernama elektrologik ini. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hey. Tadi presentasi kamu bagus banget. Oh, makasih banyak. Itu belajar dari mana? Ini harus belajar, harus tahu ya. Itu belajar di markas matematika tahu. Woi. Tahu nggak siapa main mereka? Gak tahu siapa. Kak Edi sama Kanda. Woi. Bangga tuh banyak. Oh gitu ya. Ya udahlah, nanti aku lihat videonya, nanti aku juga pelajari ya. Aku nonton. Pastinya itu harus like, subscribe, oke? Oke. Udah, aku duluan ya. Dadah. Oke teman-teman, jangan lupa di like, Komen, And subscribe. semoga bermanfaat video yang telah kita buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.